Saat ini, Kutub Selatan atau Antartika dikenal dengan benua terisolasi yang dikelilingi arus laut terkuat di bumi dengan rata-rata temperatur mencapai minus 49 derajat Celcius dan rekor paling rendah mencapai minus 89,6 derajat Celcius. Jika kita menengok sekitar 50 juta tahun yang lalu, keadaan Antartika sangat berbeda. Yang kini tertutup es penuhnya, siapa sangka pernah sehangat daerah tropis dan dipenuhi dengan hutan hujan yang lebat beserta beragam faunanya. Bagaimana daratan hijau ini bisa berubah menjadi benua es seperti sekarang? Mari kita ngulik bumi, memahami bagaimana Antartika bisa dinominasi hutan hujan hingga salju dan bongkahan es perlahan-lahan menguasai daratan ini. Pada awal abad ke-20, para penjelajah mulai berusaha mengungkap misteri yang tersembunyi di bawah lapisan es tersebut. Ekspedisi yang dipimpin oleh Robert Falcon Scott menemukan sesuatu yang luar biasa. Mereka menemukan sampel batuan yang menyimpan fosil daun berusia 250 juta tahun yang mengungkapkan petunjuk penting bahwa Antartika dulunya pernah menjadi tempat yang jauh lebih hangat. Namun perjalanan mereka berakhir tragis. Cuaca yang sangat ekstrim menghalangi mereka untuk kembali ke kapal dan akhirnya tubuh para penjelajah ditemukan masih bersama batuan yang mereka bawa. Penemuan ini membuka jalan bagi serangkaian penemuan menakjubkan lainnya sepanjang abad ke-20. Ahli geologi terus menggali, menemukan lebih banyak fosil, tumbuhan, dan hewan yang terperangkap dalam bebatuan yang tersebar di wilayah Antartika. Bagaimana kita bisa mengetahui wujud Antartika di masa lalu? Untuk memahami iklim masa lalu, para ilmuwan menggunakan inti sedimen yang dikumpulkan dengan mengebor tanah atau dasar laut. Sedimen seperti tanah, lumpur, pasir, dan batu berasal dari proses erosi daratan yang dibawa oleh angin, sungai, atau gletser. Sedimen-sedimen ini kemudian mengendap di dasar laut atau danau selama jutaan tahun, membentuk lapisan demi lapisan yang mengabadikan setiap fenomena alam yang terjadi di daerah penelitian sepanjang waktu. Dengan mengebor dan mengambil inti sedimen, para ilmuwan dapat mempelajari setiap lapisan untuk mengungkap berbagai informasi tentang lingkungan di masa lalu. Pada tahun 2020, Johann Kleij, seorang ahli geologi kelautan dari Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Jerman, bersama 39 rekannya membuat sebuah penemuan yang luar biasa. Dalam publikasi jurnal Nature tahun 2020, mereka berhasil mengangkat jaringan akar pohon yang terfosilisasi, kaya akan spora dan polen atau serbuk sari dari dasar laut di Wilkesland pada tahun 2017. Selain itu, ditemukan juga salah satu bukti paling berharga yang belum pernah ditemukan di wilayah ini adalah ember, resin fosil getah yang berasal dari pohon-pohon keluarga Pinus. Penemuan ini mengungkapkan bahwa sekitar 50-90 juta tahun yang lalu, wilayah dekat Kutub Selatan merupakan lingkungan hutan hujan berawa dengan iklim sedang yang didominasi oleh pohon-pohon konifer. Setelah makalah tersebut dipublikasikan, kejutan-kejutan dari Antartika terus datang, seperti dari tim ilmuwan dari program Antartika Brazil atau ProAntar. Mereka mengumpulkan sampel arang mikroskopis dari 2 lapisan vulkanik di lokasi Price Point, King George Island. Arang ini dianalisis menggunakan mikroskop stereoskopik dan mikroskop elektron pemindai. Dari analisis tersebut ditemukan struktur morfoanatomi yang menunjukkan kemiripan taksonomi dengan Podocarpaceae, sejenis pohon konifer yang menjadi ciri khas hutan beriklim sedang di lintang tinggi pada masa itu. Penemuan ini mengungkap fakta mengejutkan bahwa kebakaran purba ternyata sering terjadi daripada yang sebelumnya diduga. Api seringkali menyala akibat kontak dengan awan abu vulkanik panas, bahkan di area yang jauh dari pusat letusan. Jauh sebelum dimulainya Eosen, sekitar 56 juta tahun yang lalu, pada awal periode Jurassic, sekitar 190 juta tahun yang lalu, Antartika masih terhubung dengan Australia dan Amerika Selatan. Pada masa itu, Antartika hanya merupakan sebagian kecil dari superkontinen Gondwana dan berada sedikit lebih ke utara dibandingkan sekarang. Namun sekitar 100 juta tahun yang lalu, sebagian besar daratan yang nantinya menjadi Antartika telah bergerak ke bagian paling bawah dunia, yaitu ke selatan.
Pada awal Eosen, bagian barat Antartika baru saja terpisah dari ujung selatan Amerika Selatan, sementara bagian timurnya masih terhubung dengan Australia. Jika kita melihat dari sisi fauna, terdapat hubungan yang menarik antara Amerika Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Kemungkinan besar hewan-hewan di wilayah tersebut melakukan perjalanan melalui Antartika. Salah satu kelompok hewan yang menjadi bukti hubungan ini adalah hewan marsupial, kelompok mamalia yang memiliki kantong. Contohnya seperti kanguru, koala, opossum, possum, Tasmanian devils, wombat, wallaby, dan bandicoot. Dari Amerika Selatan melalui Antartika hingga mencapai Australia yang pada waktu itu memiliki iklim yang lebih hangat. Salah satu marsupial yang masih hidup di Amerika Selatan yaitu marsupial Dromaeosaurus gliroides yang lebih dikenal sebagai Monito del Monte adalah satu-satunya anggota yang masih hidup dari ordo Microbiotheria. Spesies ini ditemukan di hutan-hutan di Chile dan Argentina, menjadikannya salah satu dari sedikit marsupial yang bertahan di Amerika Selatan. Yang menarik dari Monito del Monte ini adalah posisinya dalam evolusi marsupial. Ia merupakan salah satu cabang tertua dalam superordo Australidelphia yang mencakup mayoritas marsupial Australia seperti kanguru, koala, dan wombat. Meskipun Monito del Monte saat ini hidup di Amerika Selatan, studi genetika menunjukkan bahwa ia memiliki hubungan evolusi yang lebih dekat dengan marsupial di Australia dibandingkan dengan marsupial Amerika Selatan lainnya. Nenek moyang marsupial termasuk Monito del Monte diyakini hidup di Gondwana, sebuah benua super yang dahulu menghubungkan Amerika Selatan, Antartika, dan Australia. Dari sini, beberapa ada yang menetap di Amerika Selatan dan beberapa bermigrasi ke Australia melalui Antartika sebelum benua-benua tersebut terpisah, berevolusi, dan menjadi berbagai spesies unik yang sekarang kita kenal sebagai marsupial Australia. Tidak hanya marsupial, fosil Monotremata, mamalia bertelur dari Patagonia yang berusia 61 juta tahun yaitu Monotrematum, kemungkinan juga merupakan pendatang dari Australia. Tapi sayang sekali, catatan fosil di Antartika tidak sebanyak di benua lain, dan banyak dari tulang-tulang yang ditemukan bersifat terpisah dan tidak lengkap atau hanya berupa fragmen atau pecahan doang. Keberadaan makhluk-makhluk Eosen yang hidup bersama di Antartika menunjukkan bahwa benua ini pernah menjadi rumah bagi berbagai mamalia darat. Semua peristiwa ini terjadi karena tidak adanya es dan suhu rendah ekstrim bertepatan dengan periode yang dikenal sebagai Paleocene-Eocene Thermal Maximum. Ini adalah masa dengan suhu global tertinggi sepanjang era Kenozoikum, sehingga wilayah ini tidak tertutup es dan menjadi hutan hujan tropis yang lebat. Walaupun penyebab pastinya masih menjadi misteri, para ilmuwan menduga bahwa peristiwa ini dipicu oleh fenomena yang dikenal sebagai hipotesis semburan metana atau methane burp hypothesis, yaitu pelepasan besar gas metana dari dasar laut yang terperangkap memicu lonjakan suhu global yang drastis karena pemanasan ini menyebabkan efek rumah kaca yang sangat kuat. Kemudian, kemungkinan letusan vulkanik yang besar juga dan kebakaran hebat bisa menjadi pemicu dari pemanasan global ini dan mengawali perubahan yang sangat cepat. Faktor-faktor tersebut dampaknya terasa di seluruh penjuru bumi. Suhu permukaan laut dan udara di daratan meningkat drastis 5-8 derajat Celcius. Bahkan di wilayah kutub utara, suhu permukaan laut di lintang tinggi mencapai 23 derajat Celcius, setara dengan suhu laut subtropis dan wilayah beriklim hangat saat ini. Periode ini tidak berlangsung lama karena hanya berlangsung selama 220.000 tahun. Pada akhir periode Eosen dan awal Oligosen, terjadi pendinginan global. Di daerah dekat kutub di kedua belahan bumi, suhu turun sekitar 15 derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh penurunan kadar karbon dioksida di seluruh bumi. Sebuah studi yang diterbitkan di Science Advance, bumi terdapat mekanisme alami yang secara perlahan menjaga keseimbangan iklim agar tetap mendukung kehidupan. Salah satu mekanisme ini adalah peningkatan curah hujan dan peristiwa badai yang intens akibat peningkatan suhu. Hal ini menyebabkan peningkatan pelapukan dan erosi yang mungkin 2 kali hingga 3 kali lebih tinggi dibandingkan sebelum Paleocene-Eocene Thermal Maximum.
Erosi oleh air menyebabkan pengikisan intens batuan yang mengandung mineral silikat. Nah, batuan ini ketika hancur bisa mengikat karbon dioksida dalam bentuk senyawa karbonat lalu berubah menjadi sesuatu yang lebih stabil seperti kalsium karbonat. Seiring waktu, karbon yang terjebak dalam senyawa karbonat ini terbawa oleh sungai menuju lautan. Di saat yang sama, lautan mulai menyerap sebagian besar karbon dioksida dan berinteraksi dengan kalsium karbonat yang larut di air laut. Proses ini dikenal sebagai pemupukan laut, di mana tanaman laut dan alga yang lebih terkenal sebagai fitoplankton menggunakan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Karena pada saat itu sedang terjadi pemanasan global yang parah, maka kadar CO2 di atmosfer sangat tinggi sehingga mereka berkembang biak sangat banyak dan cepat. Kemudian, ketika mereka mati atau menjadi makanan organisme lain, bagian-bagian tubuh mereka yang mengandung karbon dioksida mulai tenggelam ke dasar laut, mengubur karbon dalam sedimen laut. Selain penangkapan CO2, aktivitas tektonik ikut andil dalam peristiwa ini karena sekitar 56 juta tahun lalu, Antartika dan Amerika Selatan mulai terpisah. Lalu sekitar 40 juta tahun yang lalu, yang awalnya masih menyatu dengan Antartika, akhirnya Australia terpisah oleh sebuah lautan yang terbentuk. Isolasi ini menciptakan terbentuknya Laut Selatan dan arus terkuat di bumi yang dinamakan Antarctic Circumpolar Current membantu mengisolasi Antartika selama jutaan tahun. Namun, masih ada perdebatan mengenai bagaimana pembentukan arus ini berpengaruh terhadap penurunan suhu dan peningkatan pembekuan di Antartika kuno. Beberapa teori, arus ini membantu mengatur sirkulasi global yang lebih besar, termasuk sirkulasi termohalin yang berpengaruh pada distribusi nutrisi dan karbon lautan dunia. Dengan adanya arus ini, mempercepat proses pengikatan karbon dioksida dari atmosfer dan memasukkannya ke dalam lautan yang berkontribusi pada penurunan tingkat CO2 atmosfer. Seiring menurunnya kadar CO2 secara perlahan, Antartika mulai mengalami perubahan drastis. Suhu yang semakin dingin dimulai sekitar 36,5 juta tahun yang lalu. Gletser semakin meluas di seluruh benua, menyebabkan wilayah ini tertutup salju dan bongkahan es yang semakin tebal. Penurunan CO2 yang sebelumnya tinggi mengurangi efek rumah kaca sehingga iklim global mulai mendingin dan kering seperti yang kita kenal sekarang. Kemudian ada pertanyaan lain, apakah Antartika yang subur akan terulang kembali ketika es-es di sana mulai mencair? Menurut NASA, bumi butuh waktu sekitar 5.000 tahun untuk menghangat hingga 5 derajat Celcius apabila jika ingin situasinya sama seperti pada Paleosen-Eosen thermal maksimum. Tapi ada yang berbeda, karena laju pemanasan saat ini jauh lebih cepat daripada periode-periode atau zaman-zaman sebelumnya. Itulah dia cerita dari Antartika yang tropis sampai balik lagi ke Antartika yang beku. Kalau lu ada referensi yang berbeda, mau ngoreksi atau mau nambahin, bisa langsung aja di komen biar kita diskusi bareng-bareng. Sekalian komen juga kalau ada saran tentang materi yang ingin dibahas selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.